Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dalam Alkitab kita adalah bagian dari narasi yang menggambarkan awal-awal perkembangan gereja awal. Pasal ini mencatat peristiwa di mana para pengikut Yesus berkumpul bersama untuk berdoa, dan ketika mereka berdoa, tempat mereka berkumpul bergoncang dan mereka semua diisi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan nyata. Secara teologis, ayat ini menggarisbawahi pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan gereja sebagai umatnya. Roh Kudus memberi kekuatan, keberanian, dan pengertian kepada pengikut Yesus untuk meneruskan pekerjaan misi Tuhan. Ini juga menegaskan bahwa kekuatan Roh Kudus mampu mengubah hidup dan memberdayakan orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah. Menuju pada transformasi atau perubahan yang terjadi dalam hidup orang percaya sebagai hasil dari kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 ini menunjukkan bagaimana pengalaman dengan Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup para pengikut Yesus. Merupakan kekuatan spiritual yang memberdayakan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Mari kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, yakni pertama, pengaruh Roh Kudus. Merujuk pada pengaruh atau efek dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan individu atau komunitas Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ini, pengaruh Roh Kudus terlihat dalam perubahan hidup dan keberanian dari para pengikut Yesus. Yang kedua adalah pelayanan, bagaimana pelayanan Kristen. Tindakan melayani atau memperluas kerajaan Allah yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Peristiwa dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 menegaskan pentingnya pelayanan Kristen yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Lalu kesatuan dalam roh, merujuk pada kesatuan dan persatuan yang terjadi di antara orang percaya sebagai hasil dari kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul ini, para pengikut Yesus diisi dengan Roh Kudus, menciptakan kesatuan spiritual yang berada di antara mereka. Saudara-saudara, pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang percaya dan hubungannya dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul ini mencatat pengalaman penting para pengikut Yesus yang diisi dengan Roh Kudus yang memperkaya pengalaman rohani mereka. Maka saudara-saudara, dengan demikian Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ini mengajarkan bahwa gereja dan setiap orang percaya membutuhkan kehadiran dari kuasa Roh Kudus untuk meneruskan misi dan tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ini adalah pengingat akan keberadaan Roh Kudus yang aktif dalam kehidupan gereja dan kehidupan orang percaya, memberikan mereka kekuatan, pengertian, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.